Shalom, minggu ini kita akan semakin mengenal siapakah Yesus itu. Mungkin minggu-minggu sebelumnya kita sudah banyak membahas dan berdiskusi tentang Yesus sebagai anak Allah, termasuk juga Yesus sebagai kepala. Minggu ini punya sebuah keunikan. Kita akan berdiskusi tentang sahabat. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan, "Aku sahabatmu," kata Yesus. Menarik sekali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang sahabat, kita seringkali suka menganggap bahwa Yesus sahabatku. Nggak salah sih, ya, Yesus sahabatku. Tetapi di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14 dikatakan, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Ayat 15 mengatakan begini, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu ini saya ingin mengajak kita semua untuk di dalam komsel, yuk kita berdiskusi tentang prinsip sahabat. Yang pertama yang perlu kita diskusikan tentunya adalah, benarkah kita ini menjadikan Yesus sahabat tentunya? Ya, kita bahas ini dulu ya. Yesus sahabatku. Kan ada lagu tuh ya yang mengatakan tentang Yesus sahabatku, ya. Yesus tuh mendukung kita, Yesus memperhatikan kita. Betul Bapak Ibu, nggak salah untuk kita menganggap bahwa Yesus sahabat kita. Tapi kita juga perlu memahami ketika kita mengatakan Yesus sahabatku, berarti ada kecenderungan kita yang berkeluh kesah kepada Dia. Kan dikatakan Yesus sahabatku, dan ciri seorang sahabat adalah dia menyiapkan telinganya, menyiapkan perhatiannya, menyiapkan kehadirannya untuk mendengarkan. Begitu kan? Jadi kalau kita mengatakan Yesus sahabatku, artinya kita sedang menceritakan sesuatu, rahasia-rahasia kita kepada Yesus. Dengan harapan Yesus mau ngertiin kita, Yesus mau perhatiin kita, dan Yesus mau menolong kita. Well, itu sama sekali nggak salah. Itu bagus, dan memang Yesus punya tujuan untuk mengasihi saudara, dan Yesus benar-benar rindu untuk menolong saudara. Tetapi kita mau belajar lebih dalam lagi mengenal Yesusnya. Bukan cuma sekedar Yesus sahabatku, tetapi pertanyaan yang harus diajukan kepada kita hari ini adalah, apakah kita sahabat Yesus? Nah ini dia. Kalau kita sahabat Yesus, itu persis seperti yang Yohanes 15 ayat 14 tadi. Katakan, "Kamu adalah sahabatku." Berarti begini saudara, Yesusnya yang akan menceritakan sesuatu kepada kita. Nah ini dia saudara. Kalau Yesus sahabatku, berarti kita yang ceritakan sama Yesus kan. Nah, waktu Yesus bilang, "Kamu adalah sahabatku," artinya ada sesuatu dalam Yesus yang mau disampaikan kepada kita. Dan makanya kalimat berikutnya dikatakan begini nih. Di ayat 15 ya. Di bagian yang B dikatakan, "Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu." Nah, ini dia. Apakah kita mau, saudaraku, belajar untuk mendengar, untuk memperhatikan apa yang Yesus katakan? Jadi waktu Yesus mengatakan, "Kamu adalah sahabatku," artinya ada sebuah ketaatan yang Dia butuhkan dalam hidup kita untuk kita mengerti segala sesuatu yang Dia mau sampaikan. Nah ini dia. Jadi waktu kita ngomong Yesus sahabatku, itu kita butuh keterbukaan. Tapi pada waktu dikatakan, "Aku sahabat Yesus," apakah saudara sudah mau taat kepada Yesus? Mau memberikan telinga kepada Yesus? Nah saudara, kita rindu saudara sepanjang minggu ini, ayo di dalam komsel kita berdiskusi. Ya, diskusi yang pertama yang kita perlu bahas nih sama-sama saudara ya. Buatlah seseru mungkin saudara ya topik ini. Yang pertama gini, jika saudara meyakini Yesus sahabatku, seberapa dalam saudara sudah terbuka kepada Yesus melalui komunitas sepakat yang saudara miliki? Jadi, saya ulangi sekali lagi, kalau kita menganggap Yesus sahabatku,
Kan butuh keterbukaan. Pertanyaannya adalah seberapa dalam saudara sudah terbuka kepada Yesus lewat komunitas sepakat yang saudara miliki. Ini yang perlu saudara diskusikan pertama. Nah, hal yang kedua, sama dengan pertanyaan yang tadi, apakah saudara sudah menjadi sahabat Yesus? Beda loh saudara, yang pertama tadi Yesus sahabat kita kan, nah sekarang kita mau nggak jadi sahabat Yesus? Atau dengan kata lain, sudahkah saudara menjadi sahabat Yesus? Yang ketiga yang kita perlu diskusikan adalah firman apa yang mau saudara taati melalui prinsip kamu sahabat Yesus. Loh, kenapa kok kita ada pertanyaan ini? Perhatikan baik-baik saudara, firman-nya lagi di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13-nya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, jadi firman apa yang mau saudara taati? Atau perintah apa yang mau saudara taati dalam konteks saudara sahabat Yesus? Nah, yang terakhir, kalau saudara masih ada waktu di dalam komsel saudara sepanjang minggu ini, coba diskusikan ini saudara. Yang keempat adalah, apa sih kehendak Bapa yang dinyatakan dalam hidup saudara melalui perenungan hari ini? Apa yang menjadi kehendak Bapa yang dinyatakan dalam hidup saudara melalui perenungan hari ini? Kenapa poin yang keempat kita perlu diskusikan? Lihat saudara, ayatnya lagi saudaraku ya, di dalam Yohanes 15 tadi. Ya, dikatakan adalah ayat 15, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Wow, berarti kalau kita menjadikan diri kita sahabat Yesus, berarti kita memberikan telinga untuk mendengar, telinga untuk memahami, pengertian apa yang jadi kehendak Bapa. Jadi saudara, makanya saya pengen tanya nih sama saudara, dan saudara boleh diskusikan ya di dalam komsel. Apa sih kehendak Bapa yang saudara temui di dalam hidup Anda? Udah ketemu belum kehendak Bapa? Karena pada waktu Yesus mengatakan dirinya, ya, dia mau supaya kita jadi sahabatnya dia akan mengungkapkan kan segala rahasia-rahasia surga kan kepada kita kan. Nah, rahasia itulah yang dimaksudkan menjadi kehendak Bapa. Nah, saudara nangkep nggak kehendak Bapa dalam hidupmu itu apa? Kalau saudara nangkep ini, saudara boleh sharing sama anggota di dalam komsel saudara. Menarik sekali minggu ini, dan saya berharap saudara tetap excited, tetap jaga kesehatan saudara, tetap bangun kualitas hidup saudara, khususnya kualitas sebagai seorang sahabat Yesus. Ya, enjoy buat hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.